Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang peramalan permintaan. Yang pertama, peramalan kualitatif. Survei dan jejak pendapat sering digunakan untuk membuat ramalan jangka pendek apabila data kuantitatif tidak tersedia. Teknik-teknik kuantitatif ini dapat pula bermanfaat untuk melengkapi peramalan kuantitatif yang mengantisipasi berbagai perubahan dalam selera konsumen atau harapan perusahaan mengenai kondisi perekonomian di masa mendatang. Yang pertama, teknik survei. Pemikiran untuk mengadakan peramalan berdasarkan survei mengenai berbagai kecenderungan ekonomi supaya berbagai keputusan ekonomi dapat dibuat dengan baik sebelum terjadinya pengeluaran aktual. Contohnya, perusahaan biasanya mengadakan beberapa tambahan pada pabrik dan perlengkapan jauh sebelum pengeluaran yang sesungguhnya dilakukan. Beberapa survei yang digunakan dalam meramalkan kegiatan ekonomi yaitu: yang pertama, survei tentang pabrik dan para eksekutif bisnis dan rencana pengeluaran untuk perlengkapan. Yang kedua, survei tentang rencana perubahan inventory dan harapan penjualan. Yang ketiga, survei tentang rencana pengeluaran konsumen. Umumnya, laporan dari survei ini cukup baik untuk meramalkan berbagai pengeluaran aktual, kecuali dalam masa-masa gejolak politik internasional yang tak diharapkan, seperti perang dan ancaman perang. Yang kedua, jejak pendapat. Penjualan dari perusahaan sangat bergantung pada tingkat umum dari kegiatan ekonomi dan penjualan untuk industri keseluruhan, tetapi juga tergantung pada kebijakan yang digariskan oleh perusahaan. Perusahaan dapat meramalkan penjualannya melalui pendapat para pakar di dalam maupun di luar perusahaan. Ada beberapa teknik pendapat. Yang pertama, jejak pendapat eksekutif. Perusahaan dapat mengumpulkan pendapat para manajer tingkat atas dari bagian penjualan, produksi, keuangan, dan personalia mengenai pandangan mereka tentang masa depan penjualan perusahaan selama kuartal atau tahun yang akan datang. Yang kedua, jejak pendapat tenaga penjual. Ini adalah peramalan penjualan dari perusahaan di tiap daerah yang setiap gugus produk. Peramalan ini didasarkan pada pendapat tenaga penjual yang ditugaskan di lapangan oleh perusahaan. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan pasar, dan pendapat mereka mengenai penjualan di masa mendatang dapat memberikan informasi berharga bagi manajemen puncak perusahaan. Jejak pendapat tentang keinginan konsumen. Beberapa perusahaan yang menjual mobil, mebel, alat-alat rumah tangga, dan barang-barang tahan lama lainnya kadang-kadang mengumpulkan pendapat para pembeli potensial mengenai apa yang ingin dibeli. Dengan menggunakan hasil jejak pendapat itu, perusahaan dapat meramalkan penjualannya secara nasional untuk tingkat yang berbeda-beda, dari pendapatan disposable konsumen yang bisa disediakan di masa depan. Yang terakhir yaitu mendapatkan perspektif luar negeri. Banyak perusahaan Amerika Serikat menjual peningkatan hasil produksinya ke luar negeri dan menghadapi persaingan yang semakin meningkat di dalam maupun di luar negeri dari perusahaan asing. Maka menjadi semakin penting bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk meramalkan berbagai perubahan dalam pasar dan produk di luar negeri, karena hal ini mempengaruhi tidak hanya ekspor perusahaan tetapi juga daya saing di dalam negeri. Yaitu saya akan menjelaskan tentang analisis time series atau biasa disebut deret waktu atau time series data. Analisis time series yaitu salah satu metode peramalan yang paling sering digunakan adalah analisis deret waktu atau analisis time series.
Data deret waktu atau time series berhubungan dengan nilai-nilai suatu variabel yang diatur secara kronologis menurut perhitungan hari, minggu, bulan, kuartal, dan tahun. Langkah pertama dalam analisis deret waktu biasanya adalah dengan menggambarkan nilai variabel terdahulu yang hendak diramalkan. Kemudian yaitu analisis deret waktu atau biasa disebut dengan time series. Analisis mencoba meramalkan nilai-nilai masa depan dari deret waktu dengan mengkaji beberapa observasi data yang telah lalu saja. Asumsinya adalah bahwa deret waktu itu akan terus bergerak seperti di waktu yang lalu. Artinya, pola yang lalu akan tetap tidak berubah atau akan sama di waktu yang akan datang. Karena alasan itu, maka analisis deret waktu biasanya disebut dengan naive forecasting atau peramalan naif. Dalam subbab ini, pertama-tama akan dikaji mengapa kebanyakan data deret waktu berfluktuasi dan kemudian mengkaji bagaimana penggunaan informasi ini untuk meramalkan nilai-nilai dari deret waktu. Yang pertama yaitu sebab terjadinya fluktuasi dalam data deret waktu. Jika kita meletakkan sebagian besar data deret waktu, akan terungkap bahwa data itu berfluktuasi atau berubah menurut waktu. Bervariasi ini biasanya disebabkan oleh tren sekuler, fluktuasi siklis, variasi musiman, dan pengaruh-pengaruh tak teratur atau acak. Langsung saja yang pertama kita bahas yang A, yaitu tren sekuler atau sekuler trend berhubungan dengan peningkatan atau penurunan seri data dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu fluktuasi siklis atau cyclical fluctuation adalah ekspansi dan konstruksi yang utama dalam banyak deret waktu ekonomi yang kelihatan berulang kembali setiap beberapa tahun. Bisa dilihat di gambar gelombang terputus-putus pada bagian atas figur 5-1. Yang selanjutnya yaitu variasi musiman atau seasonal variation, merujuk kepada fluktuasi yang secara teratur berulang kembali dalam kegiatan ekonomi tiap-tiap tahun. Bisa kita lihat di gambar garis gelombang terputus-putus pada bagian bawah figur -1 yang disebabkan oleh cuaca dan kebiasaan-kebiasaan sosial. Yang keempat yaitu pengaruh tak teratur atau acak, biasanya disebut irregular or random influence, adalah variasi-variasi dalam seri data disebabkan oleh perang, bencana alam, pemogokan, atau peristiwa-peristiwa lain yang istimewa. Bisa kita lihat oleh segmen garis tak terputus pada bagian bawah figur 5-1. Selanjutnya yaitu yang kedua, proyeksi tren. Bentuk paling sederhana dari analisis deret waktu adalah memproyeksi tren masa lalu dengan meletakkan suatu garis lurus pada data, baik secara visual atau lebih persis lagi dengan analisis regresi. Mode regresi linear akan mengambil bentuk yaitu rumusnya S1 sama dengan S0 plus BT, yang mana S1 adalah nilai deret waktu yang akan diramalkan untuk periode T1 dan S0 adalah nilai deret waktu yang diperkirakan atau konstan dari regresi dalam periode dasar, yaitu pada periode waktu T sama dengan 0 adalah jumlah absolut pertumbuhan setiap periode, dan T adalah periode waktu yang di dalamnya akan diramalkan deret waktu tersebut. Misalnya, jika kita menggambarkan suatu garis regresi dengan data penjualan listrik musiman mulai dari kuartal pertama 1997 atau T sama dengan 1 sampai kuartal terakhir 2000 atau T sama dengan 16, seperti terlihat pada tabel 5-2, akan diperoleh persamaan yang berada pada gambar 5-2 mengenai regresi yang diperkirakan, yang mana rumusnya yaitu S1 sama dengan 11,90 ditambah 394 T kurung buka tutup 4,00 R pangkat sama dengan 0,50. Persamaan pada tabel 5-2 memperlihatkan bahwa penjualan listrik dalam kota pada akhir kuartal
1999 yakni S0 diperkirakan sebanyak 11,90 kWh dan mengikat dengan kecepatan rata-rata 0,394 kWh setiap kuartal. Untuk sementara asumsi tentang suatu jumlah perubahan absolut yang konstan setiap periode waktu, dalam hal ini kuartal, mungkin tepat dalam banyak kasus, namun pada situasi-situasi seperti penjualan yang banyak produk di mana perubahan suatu presentasi yang konstan adalah lebih tepat, artinya lebih cocok dengan data yang memberikan ramalan yang lebih baik. Model laju pertumbuhan dengan presentasi konstan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu S1 sama dengan S0 kurung buka 1 plus G kurung tutup pangkat T, di mana G adalah laju pertumbuhan dengan presentasi konstan yang diestimasi. Untuk yang selanjutnya yaitu variasi musiman. Variasi musiman yaitu seperti yang telah kita lihat, nilai-nilai ramalan penjualan listrik yang dibaca terpisah dari garis tren yang diperpanjang dalam figur 5-2 hanya mempertimbangkan faktor tren jangka panjang dalam data. Namun, data untuk tahun-tahun 2000 sampai 2003 menunjukkan variasi musiman yang kuat dengan penjualan pada kuartal tahun pertama dan ketiga secara konsisten berada di bawah nilai tren jangka panjang yang terkait. Sementara penjualan pada kuartal tahun kedua dan keempat secara konsisten berada di atas nilai-nilai tren. Dengan mempertimbangkan keterkaitan variasi musiman, kita dapat memperbaiki perkiraan penjualan listrik dalam kota secara signifikan. Kita dapat melakukan dengan menggunakan metode rasio tren atau dengan menggunakan variabel Dumpty. Untuk menyesuaikan perkiraan tren bagi variasi musiman dengan metode rasio tren, kita hanya perlu menemukan rata-rata di mana nilai aktual deret waktu berada dengan nilai tren estimasi di setiap kuartal selama periode tahun 2000 sampai 2003. Kemudian mengalihkan nilai tren perkirakan dengan rasio ini. Nilai perkirakan tren bagi setiap kuartal dalam periode 2000 ke 2003 didapat dengan mensubstitusi nilai T yang berhubungan dengan kuartal yang bersangkutan ke dalam persamaan 5-2. Mengalihkan penjualan listrik yang telah diramalkan sebelumnya dari perpanjangan sederhana tren linear dengan faktor musiman yang telah diestimasikan pada tabel 5-3, yaitu 0,887 untuk kuartal pertama dan 1,165 untuk kuartal kedua, dan seterusnya. Kita mendapatkan ramalan yang baru berikut ini berdasarkan tren linear dan penyesuaian musiman. Langsung saja dilihat untuk perhitungannya di bawahnya. Ramalan-ramalan ini diperkirakan oleh titik-titik yang dilingkari dalam figur 5-2. Perlu dicatat bahwa dengan memasukkan penyesuaian musiman, nilai-nilai lamaran untuk penjualan listrik sama dengan pola musiman yang lalu dalam data deret waktu sepanjang tren linear yang meningkat. Hasil yang sama bisa diperoleh dengan memasukkan variabel Dumpty dalam persamaan 5-1 dengan mengambil kuartal terakhir sebagai periode dasar dan menentukan variabel Dumpty yang mana D1 melalui deret waktu dengan angka 1 dalam kuartal pertama setiap tahun dan 0 untuk kuartal-kuartal yang lain, dan D2 dalam angka 1 dalam kuartal kedua dan 0 untuk kuartal-kuartal yang lain, dan yang ketiga dengan angka 1 untuk kuartal ketiga dan 0 untuk kuartal-kuartal yang lain. Kita memperoleh hasil berikut dengan menjalankan regresi dan penjualan listrik pada variabel-variabel pengganti musiman dan tren deret waktu linear. Langsung saja dilihat pada tabel 5-2, sudah ada penjelasannya langsung. Terima kasih.
Saya mau menjelaskan tentang teknik penghalusan atau smoothing teknik. Teknik penghalusan digunakan apabila data deret waktu berubah secara acak atau tidak reguler. Bila data deret waktu bervariasi secara acak, maka kondisi di masa yang akan datang dapat diproyeksikan dengan tepat. Dengan teknik penghalusan, variasi yang ada dihaluskan dan dinilai di masa datang diperkirakan atas dasar nilai rata-rata dari beberapa observasi di masa lalu. Teknik penghalusan di sini ada dua. Yang pertama adalah rata-rata bergerak atau moving average. Sesuai namanya, teknik rata-rata bergerak merupakan teknik untuk menentukan nilai yang diramalkan dari suatu deret waktu berdasarkan dari nilai rata-rata jumlah periode tertentu. Semakin banyak periode yang digunakan dalam rata-rata bergerak, semakin besar efek penghalusan atau smoothing effect yang dihasilkan karena setiap observasi baru menerima bobot yang lebih kecil. Untuk menunjukkan bagaimana teknik ini dilakukan, akan dijelaskan dengan contoh data penjualan kuartal 1 sampai dengan 12. Peramalan dapat dilakukan untuk berbagai periode rata-rata. Di dalam makalah kan sudah dijelaskan. Di situ ada contohnya tabel 5.5 seperti di bukunya Ekonomi Manajerial Dominic Salvator. Saya mau menjelaskan sedikit. Itu kan ada 8 kolom yang isinya ada kuartal, pangsa pasar, aktual perusahaan, peramalan rata-rata bergerak 3 kuartalan, AF kuadrat, peramalan rata-rata bergerak 5 kuartalan, F kuadrat. Di sini itu contohnya itu menggunakan rata-rata 3 tahun, 3 kuartal sebelumnya dan 5 kuartalan. Saya mau membahas yang 3 kuartalan dulu. Untuk yang 3 kuartalan itu untuk mencari nilai pada nilai di kolom 3 baris keempat yang 21,67 itu caranya dengan menambahkan 3 kuartal sebelumnya. Jadi 20 plus 22 plus 23 dibagi dengan 3. Karena kan 3 kuartalan, maka hasilnya akan menemukan 21,67. Begitu pula dengan untuk mencari kuartal kelima yang 23,00 itu juga hasil pangsa pasar 3 tahun 3 kuartalan. Maksudnya untuk mencari nilai 23,00 berarti 22 ditambah 23 ditambah 24 dibagi dengan 3. Sampai seterusnya sampai kuartal 13 ini. Untuk yang kuartal 5 kuartalan itu caranya juga sama. Untuk mencari F-nya, peramalan rata-rata untuk mencari F-nya ramalan rata-rata bergerak 5 kuartalan itu caranya juga begitu, cuman ini dibagi dengan 5 soalnya yang dicari itu 5 kuartalan. Jadi untuk mencari hasilnya 21, untuk mencari rata-rata 21,4 itu hasilnya dari penambahan kuartal 1 sampai kuartal 5. Jadi 20 ditambah 22 ditambah 23 ditambah 24 ditambah 18 dibagi 5 hasilnya 21,4. Nah, itu bisa diteruskan sampai bawah seperti itu caranya. Nah, setelah mengisi ini, melengkapi data-data yang ada di tabel 5.5 itu susah itu untuk menentukan mana yang lebih mendekati aktual kuartal 3 atau kuartal 5, maka menggunakan galat akar rata-rata kuadrat atau root mean square error atau yang disingkat RMSE. Untuk hasilnya perbandingan 2 kuartal tadi itu maka nanti diambil yang paling terkecil. Di dalam RMSE itu yang paling terkecil adalah yang perkiraan yang paling mendekati aktual atau kenyataannya. Nah, di makalah sudah dijelaskan.
Sebagai contoh, kolom 4 tabel 5.5 menunjukkan AT min FT. Untuk peramalan rata-rata bergerak 3 kuartalan dalam kolom 3, kolom 5 menunjukkan AT min FT kuadrat. RMSE untuk ramalan rata-rata bergerak 3 kuartalan dalam kolom 3 diperoleh dengan membagi jumlah dari kolom 5 dengan 9, jumlah galat ramalan kuadrat, dan ditemukan alat kuadratnya. Maka ini mencari RMSE untuk 3 kuartalan dulu. Jadi hasilnya dari AF kuadrat itu dijumlah akan menemukan 78,3534. Nah, itu dibagi dengan 9 itu didapat dari kuartal 4 sampai dengan kuartal 12. Maka dihitung 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kan ada 9. Itu hasilnya menemukan hasil 2, yang RMSE kuartal 3 tadi itu dibandingkan dengan RMSE kuartal 5. Caranya, AF kuadratnya peramalan rata-rata bergerak 5 kuartalan itu dijumlah menghasilkan 62,48. Nah, itu dengan dibagi dengan 7. 7 itu hasil dari kuartal 5 sampai dengan 11. Maka hasilnya adalah 2,99. Di antara kedua tersebut, yang yang lebih kecil kan adalah rata-rata 3 kuartal. Maka perkiraan dengan cara rata-rata dengan teknik moving average ini diperoleh yang paling mendekati aktual adalah yang ramalan 3 kuartalan, karena hasil RMSE-nya lebih sedikit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang exponential smoothing atau penghalusan eksponensial. Dengan teknik eksponensial, peramalan untuk periode T plus 1 atau Ft plus 1 merupakan rata-rata tertimbang dari nilai-nilai aktual dan nilai-nilai peramalan dari deret waktu dalam periode T. Timbangan atau bobot yang ditetapkan adalah sebagai berikut. A. Nilai aktual pada periode T dalam kurung AT diberi bobot W antara 0 sampai dengan 1 inklusif. Yang kedua, nilai peramalan pada periode T atau FT diberikan bobot 1 min W. Semakin besar nilai W, semakin besar pula bobot yang diberikan pada nilai deret pada waktu dalam periode T, sehingga berlawanan dengan periode sebelumnya, sehingga dapat ditemukan nilai peramalan dengan formula Ft plus 1 sama dengan W AT plus dalam kurung 1 min W dalam tutup kurung Ft. Nah, di dalam makalah saya mengambil contoh dari bukunya Dominic Salvatori juga. Tabel 5.6 itu peramalan eksponensial dengan menggunakan W 0,3 dan W 0,5. Itu kan ada dua perbandingan ya, yang satu pakai 0,3, yang satu pakai 0,5. Sebelum menghitung F atau peramalan dengan W 0,3, pangsa pasar aktual perusahaannya itu sama seperti yang moving average tadi, datanya sama, kuartal 1 sampai 12 itu datanya sama. Sebelum menghitung F2, kita harus menemukan F1 dulu. Nah, caranya menemukan F1 atau 21,0 yang ada di kolom 3 itu caranya dengan menjumlahkan 12 kuartal. Pangsa pasarnya 12 kuartal, maksudnya 20 sampai dengan 23 itu dijumlah, nanti dibagi dengan 12, hasilnya adalah 21,0. Kenapa kok mencari F1 dulu? Karena kalau nggak mencari F1 dulu, kita nggak bisa menghitung F2, soalnya keduanya itu ada hubungannya. Nah, setelah F1 ketemu 21,0, maka ini menghitung yang W 0,3 dulu ya. Kita mencari F2.
Caranya itu F2 sama dengan 0,3 dikali 20 plus dalam kurung 1 min 0,3 tutup kurung dikali 21, nanti ketemunya 20,7, kan sama gitu. Terus untuk mencari F3 juga gitu, F3 sama dengan 0,3 dikali 22 plus 1 min 0,3 dikali 22, begitu seterusnya sampai kuartal ke-13. Setelah semuanya ketemu, nanti kan bisa mencari AF, terus AF kuadrat. Untuk kuartal yang ramalan dengan W0,5 itu caranya juga sama. F1 nya juga pakai 211,0 dengan cara yang saya sudah jelaskan tadi. Selanjutnya mencari F2 itu 0,5 dikali 20 plus dalam kurung 1 min 0,5 tutup kurung dikali 21 sama dengan 20,5. Caranya sama caranya sampai ke kuartal 13 juga begitu. Setelah keduanya ketemu, jadi kalau F-nya sudah penuh, otomatis kita bisa mencari yang nilai A min F ataupun A F kuadrat. Terus begitu pula sama seperti yang peramalan sebelumnya setelah keduanya itu diperoleh hasilnya, kita untuk ngecek mana yang lebih mendekati aktual itu menggunakan RMSE juga. Nah, yang pertama untuk RMSE ramalan eksponensial dengan memakai W sama dengan 0,3 adalah yang 87,19 tadi, hasil penambahan AF kuadrat kuartal 1 sampai 12 itu dijumlah hasilnya 87,19, lalu dibagi dengan 12 diakar sama dengan 2,70. Untuk RMSE eksponensial dengan memakai W 0,5 adalah hasilnya AF kuadratnya W 0,5 kuartal 1 sampai 12 itu dijumlah sama dengan 101,50 lalu dibagi dengan 12 juga, lalu diakar hasilnya 2,91. Nah, dari keduanya kan tahu mana yang lebih kecil. Seperti yang tadi, RMSE ini akan dipilih nilai mana yang lebih kecil yang mendekati aktual. Jadi RMS itu ketika nilainya lebih kecil, maka kemungkinan besar itu adalah yang mendekati aktual atau kenyataan, seperti itu. Metode ekonometrik, metode yang meramalkan dengan mengasumsikan bahwa faktor yang diperkirakan memiliki hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas atau independen. Sebagai contoh, jumlah pendapatan berhubungan dengan faktor seperti jumlah penjualan, harga jual, dan tingkat promosi. Kegunaan dari metode kausal adalah menemukan bentuk yang berhubungan dengan variabel-variabel tersebut dan menggunakannya untuk meramalkan nilai dari variabel tidak bebas atau dependen. Pada model ini, untuk meramalkan permintaan tidak mempengaruhi dua faktor, yaitu yang pertama adalah harga produk. Jika harga produk naik, maka permintaan juga naik. Yang kedua adalah saluran distribusi. Jika saluran distribusi naik, maka permintaan juga akan naik. Model peramalan ekonometrik memiliki model persamaan yang mana dapat bervariasi antara model persamaan tunggal dari persamaan yang dihadapi perusahaan untuk produknya sampai model persamaan berganda yang menggambarkan ratusan sektor industri dalam perekonomian. Terdapat 4 tahapan yang termasuk di dalam memformulasi peramalan model ekonometrika ini.
Yang pertama adalah membangun suatu model teori. Yang kedua adalah mengumpulkan data. Yang ketiga, memilih bentuk persamaan fungsi yang diestimasi. Yang keempat, mengestimasi dan menginterpretasi hasil. Yang pertama adalah membangun model teori. Pertama yang harus dilakukan adalah memformulasi model teori hubungan ekonomi. Model ini harus didasarkan pada nuansa teori ekonomi dan dinyatakan dalam fungsi matematik. Pada dasarnya, membangun model termasuk menentukan variabel-variabel yang dimasukkan di dalam model dan jika ada teori yang rasional untuk memprediksi hubungan dan perilaku keterkaitan antara variabel. Sebagai contoh, kita akan menginginkan untuk memperkirakan permintaan. Maka hubungan antara harga dan kuantitas dapat menjadi dasar teori yang logis bagi suatu model. Suatu pernyataan matematik yang sederhana dalam hubungan antar variabel ini seperti Q sama dengan F kali P. Ini. Jadi kita dapat sebagai contohnya seperti ini. Setelah membangun model teori, cara yang kedua adalah dengan mengumpulkan data. Kegiatan mengumpulkan data dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu harga, income, harga barang lain, dan advertensi yang dilakukan oleh manajer antara lain dengan melalui survei di perusahaan, biro statistik umum, lembaga-lembaga konsultan manajemen. Survei juga dapat dilakukan langsung pada para pelaku usaha dan masyarakat konsumen selama periode tertentu, menurut kebutuhan pengkajian dan peramalan permintaan dan potensi pasar yang akan dijadikan sebagai bahan informasi potensi dan peluang serta kendala pasar yang dihadapi oleh manajer perusahaan yang akan menyusun model atau metode ekonometri yang akan disusun. Yang ketiga adalah memilih dan menentukan fungsi permintaan. Setelah data dapat terkumpul tersebut, maka akan diolah dalam komputer dan menghasilkan suatu printout atau tampilan parameter-parameter. Uji kesalahan dan signifikansi serta layak dan tidaknya parameter tersebut baik secara fisik maupun baik secara statistik maupun secara ekonomi teori yang dihasilkan. Jika sudah memprediksi kalau fungsi permintaan pada rumus di atas dan terbukti signifikansi, maka semua parameter variabel yang terpilih tersebut akan dapat dipergunakan sebagai alat peramalan permintaan di masa yang akan datang dengan jumlah asumsi yang perlu disertakan. Yang keempat adalah mengestimasi dan menginterpretasi hasil. Sebagai hasil dari pemilihan bentuk fungsi permintaan, maka kita akan jadikan ini sebagai fungsi yang dapat menjelaskan hal-hal berikut ini. Yang pertama, persamaan fungsi ini kita pilih untuk meramalkan berdasarkan pada teori ekonomi. Yang kedua, estimasi parameter dari persamaan linear ini mengindikasikan pengaruh perubahan variabel independen. Yang ketiga, demikian juga estimasi parameter. Estimasi itu dapat kita jadikan sebagai bahan untuk menguji dan mengevaluasi gejala dan perilaku permintaan yang dipengaruhi oleh variabel independen. Yang keempat, R2 merupakan nilai yang indikasinya adalah proporsi variasi pada variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Model persamaan ekonometrik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah persamaan tunggal dan yang kedua adalah model persamaan berganda. Yang pertama, model persamaan tunggal. Bentuk paling sederhana dari peramalan ekonometrik adalah persamaan tunggal. Langkah pertamanya yaitu dengan mengidentifikasi determinan-determinan dari variabel yang akan diramalkan. Sebagai contoh, dalam peramalan permintaan sereal untuk sarapan, perusahaan biasanya mempostulat bahwa permintaan dirumuskan dengan huruf H, merupakan fungsi dari atau bergantung pada harga sereal untuk sarapan termasuk
dalam rumus huruf P. Pendapatan disposable konsumen dirumuskan dalam huruf Y. Ukuran populasi dirumuskan dalam huruf W. Harga muffin dirumuskan dalam huruf PS dikurangi oleh substitusi. Harga susu dirumuskan oleh PC dikurangi oleh komplementer. Dan tingkat biaya iklan oleh perusahaan dirumuskan oleh huruf A. Jadi kita dapat menuliskan persamaan permintaan yang akan diestimasi tersebut seperti ini. I sama dengan A0 ditambah A1P ditambah A2Y ditambah A3N ditambah A4P5 ditambah A6 A besar ditambah. Yang kedua adalah model persamaan berganda. Walaupun model persamaan tunggal sering digunakan oleh perusahaan untuk meramalkan permintaan atau penjualan, hubungan ekonomi dapat menjadi sangat rumit sehingga model persamaan berganda itu harus diperlukan. Biasanya ini terjadi pada kasus meramalkan variabel makro seperti GNP atau permintaan dan penjualan dalam sektor industri. Model persamaan berganda dapat memasukkan sedikit atau ratusan persamaan. Untuk menunjukkan bagaimana model ini digunakan dalam peramalan, kita mulai dengan persamaan sederhana yang terdiri dari 3 persamaan sederhana yang merupakan model dari perekonomian nasional yang dapat dipakai untuk meramalkan GNP. Seperti yang pertama ini, 3 persamaan. Yang pertama adalah CT sama dengan A1 ditambah B1 GNP1 ditambah U1T. Yang kedua, IT sama dengan A2 ditambah B2Pi T-2 ditambah U2T. Yang ketiga adalah GNPT sama dengan CT ditambah IT ditambah GT. Dari rumus tersebut dapat dijelaskan bahwa C merupakan pengeluaran konsumsi dan GNP merupakan produk nasional bruto untuk tahun T, dan I merupakan investasi, dan P merupakan keuntungan, dan G pengeluaran pemerintah, U sama dengan gangguan stokastik atau faktor error acak, dan T merupakan tahun berjalan, dan T-1 yaitu tahun lalu. Kita akan memperoleh persamaan seperti ini. GNPT sama dengan A1 ditambah B1 GNPT ditambah IT ditambah GT. Kemudian kita akan substitusikan lagi dengan persamaan yang kedua tadi ke dalam persamaan yang ini, yang keempat. Maka akan ditemukan persamaan yang kelima. GNPT sama dengan A1 ditambah B1 GNPT ditambah A2 ditambah B2Pi T-1 atau Pi tahun lalu ditambah GT. Nah, kita akan kumpulkan nilai GNPT ke sisi kiri di dalam persamaan yang kelima dan diisolasi. Kita akan mempunyai persamaan yang keenam seperti ini, persamaan yang keenam. Dari kedua sisi persamaan yang keenam, maka kita akan memperoleh persamaan yang ketujuh. GNPT sama dengan A1 ditambah A2 per 1 min B1 ditambah B2Pi T-1 per 1 min B1 ditambah G per 1 min B1. Ini kita akan memperoleh persamaan seperti ini. Input dan output forecasting. Suatu perusahaan dapat juga meramalkan penjualannya dengan menggunakan tabel input dan output. Analisis input atau output diperkirakan oleh Wesley Leontief yang mengarah pada studi empiris tentang ketergantungan antar berbagai industri dan sektor perekonomian. Analisis ini menunjukkan kegunaan dari output setiap industri sebagai input bagi industri yang lainnya dan untuk konsumsi akhir. Sebagai contoh,
Di sana diperlihatkan bagaimana peningkatan dalam permintaan untuk truk terdampak terhadap peningkatan permintaan untuk baja, kaca, plastik, dan material pembungkus, dan sebagainya. Bagaimana peningkatan permintaan pada benda-benda ini akan menyebabkan peningkatan permintaan pada input yang dibutuhkan untuk memproduksi mereka, termasuk truk. Analisis input-output memungkinkan kita untuk menelusuri semua aliran input dan output antar industri dalam ekonomi dan menentukan peningkatan total atau langsung maupun tidak langsung dari semua input yang dibutuhkan untuk memenuhi peningkatan permintaan akan truk. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.